Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Saya Dorin Juliani, NIM 235807011, mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, jurusan Tasawuf Psikoterapi. Struktur politik Minangkabau. Pembagian struktur politik Minangkabau ada 4. Yang pertama, A. Konsep kekuasaan dan kepemimpinan. B. Struktur kekuasaan. C. Struktur kepemimpinan. D. Pola distribusi kekuasaan. Bahasan kita yang pertama, A. Konsep kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Di Minangkabau, kekuasaan dijalankan secara kolektif di setiap jenjang deklarasi yang ada di Minangkabau. Jadi, tidak ada kekuasaan tunggal dalam sistem kekuasaan Minangkabau. Istilah Rajo Tigo Selo muncul dalam sistem kerajaan di Minangkabau Pagaruyung pada abad ke-16 Masehi. Jelasnya, dapat dilihat bahwa adanya pembagian kekuasaan dan wewenang dalam sistem politik Pagaruyung dan adanya asa kesetaraan duduk samoranda tagak samo tinggi. Pembahasan kita yang kedua adalah B. Struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan dibagi dua. Yang pertama, tali tiga sapilin. Tali tiga sapilin diibaratkan sebagai sebuah tali kokoh yang berpilin tiga yang mengikat masyarakat adat Minangkabau. Oleh sebab itu, masyarakat adat di Minangkabau dalam melaksanakan adatnya berpegang kepada tiga tali, yaitu adat, agama, dan undang-undang. Yang pertama itu adalah tali adat. Tali adat dibangun di atas adat dan ampe, yaitu adat dan sabana adat dan diadatkan, adat dan teradat, dan adat istiadat. Tali adat berfungsi sebagai sumber ketentuan adat di Minangkabau, pandangan hidup yang dapat mempersatukan masyarakat Minangkabau atau dalam satu kesatuan hukum adat. Cermin kehidupan yang menuntun masyarakat di Minangkabau dalam mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, material, dan spiritual. Identitas suku bangsa Minangkabau yang berpegang kepada keyakinan agama secara vertikal dan aturan-aturan kemaslahatan manusia secara horizontal. Yang kedua adalah tali agama. Tali agama dibangun di atas Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diterima oleh jumlah ulama dan mayoritas umat Islam secara sederhana. Orang Minangkabau menyebut semua sumber-sumber hukum Islam tersebut dengan Kitabullah. Oleh sebab itu, segala adat Minangkabau yang tersebut dan terkarang di tali adat merujuk kepada Kitabullah. Yang ketiga adalah tali undang atau aturan. Merupakan seperangkat aturan yang dijadikan pegangan bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut aturan dengan undang, bukan dengan menggunakan kata ulang, semu, undang-undang. Undang terambil dari kata kundang, artinya diusung atau dibawa kemana-mana. Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau meyakini seluruh hidupnya berada dalam aturan. Tadi undang disusun di atas tiga sumber hukum, yaitu Anggotanggo, Aluojo Patui, dan Rasojo Pareso. Anggotanggo fungsinya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Aluojo Patui berfungsi sebagai undang-undang, sementara Raso Pareso berfungsi sebagai hukum dalam tatanan kehidupan Minang. Dalam Mamang Minangkabau disebutkan, berdasar ke Anggotanggo, bahwa undang ke Aluojo Patui, bahwa hukum ke Rasojo Pareso, Raso tumbuh di dado, Pareso tumbuh di kapalo. Pembagian struktur kekuasaan yang kedua adalah tuangku tiga sejarangan. Adapun tiga sejarangan merupakan unsur kepemimpinan yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kekuasaan dalam bidang adat, agama, dan undang. Tungku tiga sejarangan terdiri dari Nenek Mama, alim ulama, dan candi pandai. Yang pertama itu adalah Nenek Mama atau penghulu. Adalah pemimpin adat yang dipilih secara turun-menurun. Memilih penghulu harus sesuai dengan aturan dalam acara pengangkatan penghulu. Penghulu atau Nenek Mama bertugas atau melindungi kemenakan menyelesaikan permasalahan yang ada di kaum atau negarinya. Penghulu memiliki gelar datuk sesuai dengan pusaka kaumnya. Yang kedua adalah alim ulama, adalah tokoh agama yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama dan mengetahui tata cara dalam melaksanakan aturan agama, mengajarkan pendidikan agama, mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran agama. Ada banyak sebutan sebuah tokoh agama ini, antara lain adalah tuanku, buya, inya, atau mahalin. Yang ketiga adalah cerdik pandai, merupakan cendekiawan orang terdidik atau berpendidikan. Tugasnya adalah memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah di lingkup masyarakat. Dalam ungkapan Minangkabau ditemukan Nencadi lawan berunding, artinya cerdik pandai merupakan lawan atau teman berunding atau bermusyawarah. Sebutan yang lazim untuk golongan cerdik pandai adalah engku dalam sebutan sehari-hari masyarakat. Minangkabau pada abad ke-20 merujuk kepada sosok guru atau tenaga pendidik. Misalnya, Engku Syafi'i, pendiri lembaga pendidikan Esi Kayu Tanam. Engku Labai, sebutan umum untuk guru mengaji Al-Quran di surau-surau kampung. Struktur kepemimpinan. Minangkabau dari segi struktur kepemimpinan menganut sistem kepemimpinan adat kolektif yang berkedudukan di setiap kaum atau negari. Dalam struktur kepemimpinan ini dikenal istilah urang
dan Ampek Jini dan Jini dan Ampek. Jabatan Uranan Ampek Jini adalah jabatan turun-menurun sebagaimana perintah Minangkabau, yaitu penghulu. Satu adalah penghulu. Penghulu adalah sebuah pemimpin suku dalam kaumnya. Yang kedua, manti. Manti adalah sebuah jabatan pembantu penghulu dalam tata laksana pemerintahan adat di nagari. Yang ketiga, dubalang adalah pembantu penghulu dalam bidang keamanan. Yang keempat, malin. Kadang disebut dengan malin adalah orang yang alim dalam agama Islam. Tugas Mahadat adalah membina, mengatur, serta mengerahkan seluruh kaum untuk mematuhi segala bentuk hukum Islam tentang benar dan salah, hal dan haram, hak dan batil secara baik dan buruk, dan lain sebagainya. D. Pola distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk menganalisis suatu kejadian dalam pembagian keputusan terpusat pada sekelompok orang. Yang pertama adalah balance power, suatu hubungan antara pria dan wanita yang menunjukkan adanya distribusi kekuasaan lama antara pria dan wanita yang seimbang, tetapi ada saling ketergantungan yang kuat di antara keduanya. Yang kedua, dominasi kekuasaan, suatu hubungan antara pria dan wanita adalah menunjukkan suatu hierarki dalam kekuasaan, artinya distribusi kekuasaan antara pria dan wanita tidak seimbang. Salah satu pihak atau jenis kelamin mempunyai hak yang lebih tinggi. Sampai di sini presentasi saya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebih tidak usah dikembalikan, saya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.